Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari ISG di pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat ISG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,14% di level 6.050,856 dan 5 top gainers diantaranya adalah ada PRDL, TPIA, Antam, BRMS, dan juga Inet. Top losers 5 diantaranya adalah ada Energi, Jelly, BNBR, Koko, United Tractors, dan juga ada Akra. Pergerakan sektoral pemirsa ada Basic Industries yang mengalami penguatan ataupun memimpin penguatan dengan penguatan 0,78%, sektor keuangan menguat 0,61% dan sektor teknologi menguat 0,21%. Sementara itu sektor industri melemah paling dalam 0,63%, kemudian disusul oleh sektor properti dan juga sektor transportasi. Dan berikutnya kita akan simak pergerakan ataupun pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia kompak dibuka menguat dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,43% di level 68.038, STI Singapura dibuka menguat 0,37% di level 5.515,99, Kospi Korea dibuka menguat 6,5% di level 7.302,81, Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,79% di level 24.570. Dan berikutnya saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya di pagi hari ini, pemirsa ada Bank Mandiri dengan support di 4020, resistensi di 4600, Adro kemudian di level support di 2330, resistensi di 2600, Telkom dengan support di 2420, resistensi di 2800, dan CTRA dengan support di 530 dan resistensi di 625. Seluruh saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan Pak Arya, tadi sempat terputus oleh jeda terkait dengan pembahasan mengenai rally dari saham energi mengikuti kenaikan dari harga minyak dunia. Kalau investor mau jump in, apakah kemahalan atau Anda kemudian masih melihat ada potensi penguatan untuk saham-saham energi sendiri? Tentunya semua balik lagi ke modal yang dimiliki ya. Ya, saya lihat proyek sektor energi saat ini kombinasi ya antara sentimen jangka pendek dan fundamental. Jadi dalam jangka pendek, penguatan ini jelas dipicu oleh kenaikan harga minyak ya akibat meningkatnya resiko geopolitis di Timur Tengah. Jadi investor cenderung mencari sektor yang mendapatkan sentimen keuntungan langsung dari kenaikan harga komoditas. Tapi ruang kenaikan ke depan itu bergantung terhadap dua faktor. Jadi satu, durasi kenaikan harga energinya ini berapa lama ya. Jika konfliknya cuma sementara, pasokan kembali normal, jadi rally saham energi kemungkinan juga akan mengalami normalisasi. Yang kedua itu adalah kemampuan masing-masing emiten untuk mengkonversi harga komoditas yang tinggi menjadi peningkatan laba. Jadi tidak semua perusahaan energi itu memiliki leverage atau efisiensi operasional yang sama terhadap sentimen kenaikan harga minyak ini. Ya, jadi saya menyarankan investor lebih selektif, fokus pada perusahaan yang memiliki fundamental kuat, biaya produksinya rendah, ya arus kasnya juga cukup sehat, dan yang valuasinya masih menarik ya. Jadi jangan cuma ngejar momentum, oh harga komoditas naik, kemudian semua saham energi itu dianggap bagus ya. Jadi dengan kata lain, rally masih ada memiliki ruang untuk upside, tapi sifatnya semakin selektif ya. Jadi fase berikutnya kemungkinan bukan cuma kenaikan seluruh sektor energi, tapi perhatikan juga perusahaan-perusahaan mana yang punya kualitas yang mampu mempertahankan pertumbuhan laba. Baik, kita langsung masuk ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Anda Pak Arya. Yang pertama adalah Bank Mandiri. Silakan Ya. dengan analisis lengkapnya. Ya, kita lihat dalam kondisi pasar saat ini ya. Jadi saya pilih kombinasi antara saham-saham yang defensif, saham yang memiliki momentum pertumbuhan laba, dan atau saham-saham yang dapat sentimen jangka pendek. Kita lihat Bank Mandiri ini boleh dikatakan sedang ada penguatan yang cukup baik ya dari beberapa waktu yang lalu ini ya. Jadi dalam dua pekan ini masih cukup baik ada kenaikannya dan masih berpotensi akan mendapat upside lanjutan ya sampai ke level resistennya. Jadi kita bisa pantau pergerakannya dekat-dekat di area support kisaran 4.000, 4.020 itu area support terdekat, masih ada kemungkinan upside sampai level 4.600. Oke, Bank Mandiri untuk kemudian bisa masuk di level yang kemudian Anda tadi sampaikan untuk term Ya. investasi menengah atau seperti apa Pak Arya? Untuk momentum jangka pendek masih cukup baik ya, Baik. bahkan untuk jangka menengah juga sangat realistis untuk kembali ke harga 4.600. Baik, apa yang membuat Mandiri lebih menarik jika dibandingkan dengan perbankan lainnya Pak Arya? Ya, sebenarnya bank buku 4 lainnya juga cukup menarik ya, tapi kita melihat bahwa untuk BUMN, Himbara itu merupakan salah satu
tujuan utama ya para investor global juga ketika kembali arus dananya inflow kembali, maka salah satu tujuan utamanya pasti melihat bank BUMN yang cukup besar. Baik, dari Bank Mandiri kita ke Adaro, silakan Pak Arya. Untuk Adoro untuk momentum saat ini cukup baik ya. Kita melihat jangka pendek penguatan harga energi dan masih ada secara pola. Kemudian target terdekatnya kita melihat di kisaran 2.600 ya, dan kita bisa perhatikan juga area supportnya di 2330 ya, 2.300 di situ menjadi suatu area support dan konsolidasi yang cukup kuat ya. Oleh karena itu momentum kenaikan lanjutan masih mungkin mengejar ke level 2.600 untuk Adaro. Oke, baik, dari Adaro kita ke Telkom, silakan Pak Arya. Ya, untuk Telkom ini merupakan salah satu sektor yang cukup defensif ya. Kita melihat konsolidasinya juga boleh dikatakan selama 1 bulan ini di pertengahan Juni sampai di pertengahan Juli ini pergerakannya terbatas. Tapi ada penguatan kemarin ya yang cukup baik. Maka pada saat terjadi swing jangka pendek ya di Telkom itu bisa menjadi kesempatan untuk entry di area-area dekat dengan area support di 2.400, 2.430, 2.420 ya. Dan masih ada kemungkinan potensi lanjutan penguatan sampai ke 2.800 di jangka pendek sampai jangka menengah. Baik, dari Telkom kita ke CTRA. Ya, untuk CTRA ini merupakan representatif dari sektor properti yang relatif sudah cukup murah secara umum ya. Kita pilihkan salah satu CTRA ini kita perhatikan konsolidasinya sudah mulai terjadi di awal bulan 6 ya, dari Juni ya, bottoming di kisaran 510 dan kemudian boleh dikatakan melemahnya secara terbatas ya dalam ruang konsolidasi, dan kita melihat di level sekarang itu relatif cukup murah ya, dan momentum penguatan kemungkinan terjadi sampai level resisten di kisaran 600 sampai 625. Jadi salah satu kesempatan di sektor properti ketika terjadi upside ini bisa dijadikan pilihan untuk riding ketika ada swing high, pembentukan ayunan harga naik. Baik, belakangan saham-saham berbasis properti agak jarang masuk radar rekomendasi Ya. dari analis sendiri. Sebetulnya apa yang menjadi concern terkait dengan sektor properti ini belakangan, Pak Arya? Sampai kemudian Anda merekomendasikan Ya. hari ini untuk bisa masuk ke CTRA ataupun saham berbasis properti. Ya, sebenarnya di properti ini menariknya adalah ketika secara valuasi ya itu sangat murah ya. Selain dari book value, tapi kenyataannya sebenarnya itu sebenarnya nilainya lebih tinggi sehingga harga sekarang sangat terdiskon ya. Tetapi sektor ini kemudian tidak menjadi preferensi karena dari sisi likuiditas itu relatif lebih kecil ya. Orang itu tidak terlalu suka menyimpan di properti, dan beberapa tahun terakhir agak sulit ya untuk terjadi peningkatan demand ya. Tetapi tetap kita melihat terjadi lock ya, di mana masih ada kekurangan antara demand dan supply di beberapa daerah tertentu ya. Jadi bagi pengembang-pengembang yang memang kemudian menjual dengan harga properti yang relatif menjawab demand yang sesungguhnya, real demand, jadi bukan untuk investasi, itu tetap ada pertumbuhan laba ya, ada pertumbuhan laba, dan kemudian kita memperhatikan juga bahwa demand-nya akan tetap ada. Dan oleh karena itu dengan valuasi yang sangat murah saat ini menjadi akan ada momentum ketika penurunan dari suku bunga, yaitu sektor properti akan diuntungkan gitu dalam masanya yang kemungkinan akan datang dalam waktu dekat. Baik, terakhir sebelum kita akhiri perbincangan hari ini Pak Arya terkait dengan pergerakan dari IHSG, tadi di pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat bergerak menguat ya, masih ada di tren hijau. Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini? Ya, saya pandang prospek IHSG dalam beberapa bulan ke depan itu menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Jadi penguatan didukung oleh fundamental domestik yang relatif stabil, sovereign rating juga tetap investment grade, serta mulai meredahnya sebagian tekanan domestik. Jadi support sekarang di 5987, 6000 itu merupakan support yang cukup baik. Kemudian resistannya di kisaran 6078 dalam jangka pendek ya, hari ini di 6078 masih ada target penguatan lanjutan sampai 6150 sampai 6225. Jadi cukup optimis untuk penguatan IHSG pada hari ini.
Baik, rasanya lengkap untuk kemudian dijadikan bekal informasi dan juga referensi pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun kemudian keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Arya, terima kasih sudah bergabung Thank you. bersama kami di Market Plus, selalu mencerahkan berbincang dengan Anda. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Pak Arya. Sampai jumpa.